Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Sara dengan NIM 2006063502019. Mahasiswa Universitas Negeri Makassar, program studi Pendidikan Sosiologi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori konflik yang dipelopori oleh Karl Marx. Tugas video kali ini guna untuk memenuhi tugas akhir teori sosiologi 2. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Ayahanda Dr. Muhammad Syukur MSI, yang telah memberikan tugas berupa video ini untuk menambah wawasan saya dan juga orang lain. Baik, langsung saja saya menjelaskan tentang teori konflik menurut Karl Marx. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu konflik. Konflik merupakan bagian dari dinamika sosial yang lumrah terjadi dalam tatanan pergaulan keseharian masyarakat. Konflik dapat berperan sebagai pemicu proses menuju penciptaan keseimbangan sosial, akan tetapi jika konflik dikelola dengan baik, maka akan menjadi sebagai suatu perekat dalam kehidupan masyarakat, yang artinya konflik dapat mendorong keadaan yang lebih baik karena adanya perubahan dalam masyarakat. Tapi di sisi lain, konflik juga dapat membuat keadaan menjadi lebih buruk apabila terjadi secara terus-menerus tanpa mencari solusi. Nah, maka dari itu hal terpenting dari sebuah konflik adalah mencari penyebab, cara mengatasinya. Menurut teori konflik, tipologi konflik dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu ada konflik yang lebih panjang atau biasa disebut konflik hebat. Yang kedua, konflik yang relatif ringan, cenderung mengurangi kehebatan birokratisasi. Konflik hebat adalah lebih menekankan pada sumber daya emosi dalam waktu yang jangka pendek, sementara dalam waktu jangka panjang lebih menekankan pada faktor-faktor sumber daya material. Nah, menurut Karl Marx, pemikiran yang paling berpengaruh tentang dasar dari teori konflik adalah filsuf dari Karl Marx. Dalam teori konflik, perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa pada perubahan, tetapi terjadi akibat konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi sebelumnya. Teori konflik mulai merebak pada tahun 1950-an dan 1960-an. Teori konflik menyediakan alternatif terhadap teori struktural fungsional. Nah, pada saat itu Karl Marx mengajukan konsep dasar tentang masyarakat kelas dan perjuangannya. Kelas dalam hal ini menunjukkan masyarakat pada abad ke-19 di Eropa yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu pertama, kelas pemilik modal atau bourgeois, dan yang kedua, kelas pekerja miskin atau proletar. Kedua kelas tersebut berada dalam struktur sosial hierarkis, di mana kaum bourgeois melakukan eksploitasi terhadap kaum proletar dalam hal produksi. Nah, pengakuan tersebut ditandai dengan adanya rasa menyerah diri dan menerima keadaan tanpa adanya sebuah penolakan apapun. Nah, terjadi konflik merujuk pada suatu keadaan saat sistem peradilan bersifat bias dan dirancang hanya untuk melindungi orang kaya atau orang yang memiliki kelas-kelas yang tinggi, seperti orang yang berkuasa. Nah, dalam mengambil banyak hal termaksud simpanan kekayaan dari perusahaan mereka yang dilakukan atas kebijakan mereka sendiri. Hal itu dapat terjadi karena tidak adanya aturan yang membatasi orang kaya dan orang berkuasa. Nah, Karl Marx memandang teori konflik sebagai bentuk pertentangan kelas. Dari sudut pandang itu, Karl Marx mempersiapkan konsep struktur kelas di masyarakat. Teori Karl Marx melihat masyarakat sebagai arena ketimpangan yang dapat memicu konflik dan perubahan sosial. Karl Marx menilai konflik di masyarakat berkaitan dengan adanya kelompok yang berkuasa dan dikuasai. Di teori Karl Marx ini, konflik kelas dipicu oleh pertentangan kepentingan ekonomi. Pertentangan kelas menurut Karl Marx dipicu oleh perbedaan akses terhadap sumber kekuasaan, yakni modal. Nah, menurut Karl Marx membaginya menjadi dua, yaitu kelas bourgeois, seperti yang saya bilang, pemilik modal, dan juga kelas proletar, golongan buruh. Nah, pertentangan yang terjadi di antara kelas-kelas sosial inilah yang dikenal sebagai
konflik sosial antar kelas. Pembagian kelas sosial terwujud dalam lapisan kelas bertingkat, yaitu hierarkis. Nah, bentuknya terbagi dalam kelas tinggi dan kelas rendah. Lazimnya kelompok yang berkedudukan lebih tinggi dalam kelas sosial memiliki kesempatan lebih untuk mengakses kekuasaan dan sumber daya yang lebih dalam masyarakat tersebut. Konflik sosial interkelas adalah konflik yang muncul karena ada perbedaan kepentingan antara kelas-kelas sosial yang ada di masyarakat. Kepentingan itu dapat berubah ekonomi, martabat, politik kekuasaan, dan juga sebagainya. Ketika ada ketimpangan dan ketidakpuasan dari salah satu pihak atas pihak lainnya, hal itu akan menjadi pemantik hadirnya konflik sosial antar kelas. Nah, adapun contoh konflik kelas sosial, yaitu konflik antara perusahaan dan juga karyawan. Karyawan yang termasuk kelas proletar kadang kala merasakan ketidakadilan ketika tenaganya diperas namun tidak diberi upah yang layak. Kelas borjuis yang memiliki modal kapital menduduki posisi tinggi di perusahaan tersebut, dianggap sebagai penindas para karyawan-karyawan di sana. Ketika para karyawan tersudut dan tidak puas dengan upah yang mereka terima, maka mereka akan melakukan sebuah penuntutan terhadap pihak perusahaan. Nah, kadangkala ada demo atau tuntutan keadilan agar keinginan mereka terpenuhi. Contoh kasusnya itu seperti Serikat Pekerja Transjakarta. Mereka pernah menuntut pelunasan upah lembur libur nasional dan libur pemilu yang tidak dibayarkan sepanjang 2015 hingga 2019. Nah, konflik Transjakarta ini berujung ke kantor polisi pada Agustus 2020. Baik, itulah